Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, kita tidak akan bosan-bosan, tidak akan berhenti, tidak akan menyerah, mengobarkan semangat pinjol dibubarkan. Hashtag pinjol dibubarkan karena tidak ada manfaatnya lagi untuk masyarakat Indonesia. Dan kalau seandainya teman-teman sepakat, setuju, satu suara sama saya, silakan teman-teman like video ini sebanyak-banyaknya dan juga subscribe channel ini sebanyak-banyaknya. Saya mau melihat dukungan teman-teman, saya melihat berapa banyak teman-teman yang mendukung pinjol dihapuskan atau berapa banyak teman-teman yang tidak mendukung pinjol tidak dihapuskan. Nah, saya mau membaca artikel yang kemarin saya lihat. Nah, ini ada dari suarajogja.id. Saya baca sebentar. Stop pembunuhan akibat pinjol, Guru Besar Kriminologi UI beberkan solusi pencegahan. Nah, di sini ada lanjutannya lagi. Langkah kedua melibatkan kerjasama Polri dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menciptakan indikator peringatan bagi individu yang dianggap tidak layak menerima pinjaman. Sistem ini dapat mencegah pemberian pinjaman kepada pihak-pihak yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran. Lanjut lagi, Adrianus mengungkapkan harus ada penegakan hukum terhadap penyedia layanan pinjol yang dengan sengaja menjebak atau menjerumuskan konsumen ke dalam situasi mismatch. Lanjut lagi, pinjol yang beroperasi dengan niat buruk harus diberi sanksi pidana. Ini saya sangat setuju sama Pak Adrianus. Dia mengatakan pinjol ini banyak yang menjebak atau menjerumuskan para peminjam yang tidak harus selayaknya diberikan pinjaman. Contohnya kalau seandainya saya pribadi tidak ada kerjaan misalkan, tidak ada punya apa-apa, tetapi kenapa saya kalau seandainya mengajukan pinjaman online atau pinjol diberikan sama mereka aplikasi-aplikasi pinjol, bahkan bisa saja lebih dari 3 aplikasi. Yakin saya teman-teman semuanya mungkin ada yang lebih dari 3 aplikasi. Sebenarnya itu adalah anjuran para OJK untuk perpinjolan Indonesia, maksimal itu 3 aplikasi. Tapi nyatanya saya lihat komentar teman-teman semuanya yang ada di YouTube kemarin, lebih dari 5 aplikasi, bahkan ada yang 10 aplikasi, 15 aplikasi, 20 aplikasi, bahkan ada yang sampai 70 juta hutang di pinjaman online, cuman 5 aplikasi. Bayangkan teman-teman, seberapa banyak uang yang beredar, yang dikucurkan para pinjol-pinjol itu untuk menguraskan atau mengkeringkan uang Anda di kantong. Habis itu mereka memeras keringat Anda, memeras uang rakyat. Mereka sangat berdosa, sangat jahanam teman-teman. Kalau seandainya Bapak Prabowo tidak melihat ke bawah langsung, makanya saya lihat, saya berani bertaruh untuk 2026, 2027 masyarakat banyak sekali yang terlilit hutang, bahkan banyak korban berjatuhan kalau seandainya perpinjolan ini tidak segera dihentikan. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Selalu kita gaungkan, selalu kita suarakan. Siapa lagi yang menggaungkan suara ini kalau seandainya bukan saya, bukan teman-teman semuanya yang mendukung selalu perpinjolan Indonesia ini dihapuskan atau disegerakan, dibinasakan. Karena tidak ada lagi yang namanya orang gara-gara pinjaman online bisa bunuh diri atau bundir, yang bisa menyelesaikan hidup cuma gara-gara hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu sudah sangat-sangat miris sekali. Bayangkan teman-teman, orang punya hutang di bank itu ratusan triliun, bahkan ratusan miliar, mereka cuma aman-aman saja, santai saja menghadapinya. Tetapi masyarakat yang kurang literasinya atau yang kurang pemahamannya masalah perbankan, masalah pinjaman online, masalah pinjaman semuanya, mereka ditakut-takuti sama DC, mereka sudah ngedon, hanya hutang 500 ribu, 1 juta, 2 juta, bahkan paling besar itu saya rasa paling 10 juta, saya yakin, yang kebanyakan orangnya, seperti itu. Tetapi psikologis yang paling banyak diserang itu pinjaman online. Kenapa? Karena mereka mengancam, habis itu di WhatsApp, habis itu di telepon, habis itu di email, habis itu diancam ingin mendatangkan ke rumah, akan mendatangkan seorang yang berbadan tegar bahwa mereka akan mengintimidasi, mendatangkan, menagih uang. Kalau tidak diberikan hari ini, maka aset Anda akan disita. Siapa yang gak stres, teman-teman? Saya rasa kalau mentalnya sangat lemah, saya bisa jamin mereka akan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan kita Bapak OJK, yang selaku Ketua OJK sekarang, silakan berikan regulasi terbaik untuk pinjaman-pinjaman online ini. Jangan sampai banyak lagi berjatuhan. Dan juga Bapak pihak polisi ataupun yang bertanggung jawab masalah hukum, silakan beri pidana kalau seandainya mereka sudah keterlaluan menagih, bahkan sampai masyarakat banyak berjatuhan. Saya jamin kalau seandainya Bapak Prabowo bisa mengatasi pinjol ini, saya angkat
dua jempol kaki tangan saya, oke, bahwasanya presiden ini sangat-sangat dicintai rakyat Indonesia, oke. Kalau seandainya benar-benar jadi, oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya teman-teman satu suara sepakat sama saya, silakan dukung channel ini. Kita gaungkan setiap hari, kita bangun petisi yang banyak supaya pemerintah bisa melihat siapa sih yang bekerja di pinjaman online ini sebenarnya sudah tidak layak lagi, oke. Silakan dibubarkan saja, oke. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan pernah takut sama pinjol, jaga pikiran Anda dan hati Anda, oke. Jangan melakukan hal-hal yang di luar batas. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.